persilakan Zaibani untuk memimpin doanya pada pagi hari ini. Baiklah, karena kita mulai doa, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, silakan lihat di sekelilingnya. Kiri dan kanannya baju yang belum dimasukkan silakan dimasukkan. Sudah? Sudah, Bu. Itu Lydia. Bu, ada sampah, Bu. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan terlebih dahulu ya. Lydia, Neki, Nabila, Hadir, Nabila satu lagi, Alif. Oke, ada semua ya. Mutiara nggak masuk, Bu. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kafalah. Oke. Sebelumnya Ibu ada kata-kata motivasi hari ini yaitu mengenai menuntut ilmu. Lebih baik berusaha payah menuntut ilmu di masa muda daripada menanggung kebodohan di masa tua. Oke, jadi artinya tidak apa-apa di usia kalian itu melakukan menuntut ilmu dengan berusaha payah, nanti di usia tua kalian akan menikmati hasilnya. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan sedikit bercerita bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW pada saat dulu yang dihadiskan oleh Imam Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada saat dahulu diminta untuk menjadi wali nikah dari Maimunah, tapi karena Maimunah ini Nabi Muhammad SAW tidak bisa untuk datang untuk menjadi wali nikahnya Maimunah, maka dari itu Nabi Muhammad memberi atau mewakilkan kepada yang namanya Abu Rafiq. Nah, maka dari itu itulah yang telah terjadi pada zaman dahulu terjadinya akad dari kafalah tersebut. Oke, cut dulu. Oke, sebelumnya ini ada materi kita pada hari ini yang bersangkutan dengan apa yang diceritakan tadi, yaitu mengenai kafalah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kafalah? Tahu. Apa silakan dia? Jaminan. Oke, jaminan benar ada lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Menjamin, Bu. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian mampu mengetahui makna atau pengertian dari kafalah, dan kedua mengetahui hukum dan landasan dari kalimat kafalah. Lanjut, kemudian kalian akan tahu dari syarat dan jenis dari jaminan tersebut. Oke, kita masuk ke apa itu kafalah. Jadi di sini kafalah berasal dari ada dua pengertian, yaitu dari bahasa dan istilah. Jadi dari bahasa itu artinya menggabungkan jaminan penglibatan tanggung jawab. Ini merupakan kerucutan dari materi daman. Nah, di bawah daman itu ada namanya kafalah. Nah, daman ini tadi merupakan jaminan, dan kafalah itu juga jaminan. Tapi kafalah di sini lebih spesifik, yaitu jaminan penglibatan tanggung jawab. Oke. Jadi dapat dibedakan daman dan kafalah. Materi yang dijelaskan minggu kemarin ini merupakan turunan atau kerucutan dari materi daman. Nah, kafalah secara spesifik itu merupakan jaminan penglibatan tanggung jawab. Oke, sudah mengerti mengenai pengertian
55 dan ada dari hadis yaitu Imam Malik 678 dari kitab Al-Muwattah bab haji. Oke, yang mana berbunyi hadis ini berbunyi Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Habib dari seorang Ansar untuk mewakilkan atau mewakili untuk mengawini Maimunah binti Al-Hadis. Nah, seperti yang Ibu ceritakan tadi, bahwasanya kafalah ini merupakan jaminan perlibatan tanggung jawab seseorang. Nah, Ibu contohkan, tolong perhatikan, jika kalian tidak perhatikan maka kalian tidak akan mengerti. Soalnya ini mengenai hukum dari akad kafalah. Misalnya, Zai ini mempunyai hutang kepada Lindia. Nah, jadi Lindia ini tidak bisa membayar hutang kepada Zai. Jadi, Lindia melibatkan tanggung jawabnya kepada Neriza misalnya. Jadi, Neriza ini melimpahkan Lindia ini karena tidak bisa membayar hutang, melimpahkan tanggung jawabnya kepada Zai. Berarti belum nyambung. Oke. Silakan maju dulu. Zai, Neriza, sama Lindia. Maju terlebih dahulu. Kita akan simulasi mengenai akad dari kafalah. Ada yang jatuh. Oke, di sini, silakan di sini. Tidak usah dibawa Zai. Itu namanya akad. Akad dulu. Akad. Siapa? Nah, oke, kita akan simulasi mengenai akad dari kafalah. Oke, yang berhutang adalah Zaibani. Yang terhutang atau yang berpiutang itu adalah Lindia. Dan Neriza adalah orang yang dibebankan atau diberi jaminan lewat Neriza. Oke, di sini Zai mempunyai Tang. Oke, Lindia yang Hutang. berpiutang. Oh. Jadi Zai ini berhutang kepada Dia. Berarti Pak. Oke, sudah kan? Nah, Zai ini tidak bisa membayar hutangnya kepada Dia. Nah, jadi Zai ini melimpahkan tanggung jawab untuk membayar hutang itu kepada Neriza. Jadi Neriza ini memiliki keterlibatan terhadap transaksi hutang piutang antara Zai dan Lindia. Nah, itulah yang disebut dengan kafalah. Jadi Neriza ini memiliki keterlibatan secara langsung, tapi nah kita akan masuk ke rukun-rukun dari kafalah. Rukun-rukun kafalah itu, oke, yang pertama ada orang yang berhutang, itu adalah Zai. Yang kedua ada orang yang berpiutang, itu adalah Lindia. Dan Neriza sebagai Yang orang yang membebani utang. diberikan jaminan tanggung jawab. Oke. Ada yang kurang nggak dari rukunnya tadi? Tidak ada. Apa? Islam. Nah, Apa itu, Bu? Kenapa sih? oke, dari rukunnya itu harus ada yang pertama, Zai itu harus kenal dulu dengan Neriza. Kalau Zai tidak kenal dengan Neriza, melimpahkan tanggung jawabnya kepada Neriza, maka itu salah. Misalnya, Zai punya hutang kepada Lindia, menyuruh Hotman Paris yang kaya-raya untuk membayar hutang, kan tidak kenal, maka harus ada hubungan dan kenal. Anda kenal, Hotman Parisnya tidak kenal. Nah, jadi sudah mengerti sebatas ini mengenai akad kafalah? Sudah. Nah, kita masuk ke syarat-syaratnya. Jadi, Neriza belum. Jadi Neriza ini harus menyatakan atau namanya tadi. Oke. Harus ada akad yang dinyatakan oleh pihak yang mana? Tolong didengar ke sini, fokus dulu. Nah, jadi salah satu lagi syaratnya. Nah, Zai ini iya. Jadi Zai ini melimpahkan tanggung jawab hutangnya kepada Neriza dan Zai ini harus menyatakan pernyataan bahwa akan membayar hutang kepada Lindia. Nah, kita simulasi biar paham karena ini mengenai hukum itu. Silakan nyatakan ke Lindia bahwa Anda itu bisa, dia itu ada 3. Yang pertama itu secara lisan. Ini praktek secara lisan. Silakan Zai. Isu. Saya bersedia dan berjanji akan
memiliki kebutuhan khusus. Oke, boleh duduk. Duduk. Oke, sejauh ini sudah mengerti dari informasi yang sudah jelaskan? Insyaallah. Dari materi yang sebelumnya mengenai dhamma dan kepala Ya, sudah, sudah Bu. bisa dibedakan? Sudah. Oke, sudah bisa ya? Sudah. Lanjut di sini ada rukun kafala itu ada 4. Yang pertama itu sigar, ungkapan tadi untuk menyatakan kesanggupan untuk menjamin. Nah, dari tadi sebagai penjamin bukan hanya untuk diberi tanggung jawab untuk membayar hutang, tapi juga menyatakan bahwa kesiapannya untuk ikut terlibat ke dalam hutang tadi. Oke. Kan dari situ. Sampai. Ga. Nah, lanjut yang terakhir itu ada tamatnya kontrak dari akad kafala. Kontrak itu akan berakhir ketika hutang atau tanggung jawab yang akan dilakukan dari kafala ini bukan hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk tanggung jawab. Misalnya di persidangan misalnya Zai ini menjadi tersangka pelaku pelecehan misalnya Zai. Nah, jadi Zai ini akan berjanji akan mendatangkan seseorang yang bisa bertanggung jawab dan menjadi saksi. Nah, maka perjanjian itu disebut dengan kafala. Berarti kafala ini tidak mulu-mulu hanya berbentuk dengan uang atau hutang. Jadi bisa berbentuk jaminan dari orang, bisa mendatangkan orang, seperti tentunya di persidangan tadi. Nah, tamatnya kontrak kafala apabila hutang itu telah terrealisasi, melunaskan bayaran atau menyerahkan barang kepada pemiutang. Lalu, nah yang di sini jika dari dia tadi mungkin ribet, tidak mau ribet, jadi dia mengikhlaskan hutangnya kepada Zai, maka tamatlah akad dari kafala. Dan ini tidak akan dilanjutkan lagi bahwa anak dari saudara pemiutang itu sudah mengikhlaskan atau merelakan hutang dari Zaibana. Oke. Mungkin itu saja penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi ini? Iya, Bu. Sudah jelas semua ya? Iya, Bu. Oke. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Silakan untuk membentuk 2 kelompok. Biar cepat, tidak usah dihitung. Dari seluruh simbol di sini, yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Oke. Di sini silakan bentuk ketua kelompoknya. Silakan untuk membentuk Saya ketua kelompok, Bu. Ya. Ya. Silakan ke sini. Ya, sudah, Bu. Sudah. Membentuk 2 kelompok. Lingkaran. Ya, lingkaran. Ini kan, Bu. Pause ya. Oke, sudah dibentuk ya kelompoknya. Hitungan kelima, ketua kelompoknya silakan maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketua kelompoknya sudah di depan semua. Silakan nanti kalian pilih 3 dari masing-masing kelompok kalian untuk membacakan. Tadi sudah mengerti semua kan? Nah, untuk membacakan atau memilih, misalnya dari kelompok 1 kan ketuanya sudah memilih 3 orang. 3 orang ini nanti akan memilih pertanyaan yang paling tersulit. Nanti pertanyaan dari kelompok 1 akan dilempar ke kelompok 2. Begitu pun sebaliknya. Nah, untuk ketua kelompoknya silakan serahkan 3 dari kelompoknya untuk memilih pertanyaan di depan. Tenang. Ya, sekarang. Bisa, Misri, maju. Oke. Yo, kamu bukan ini. Kamu? Tidak, aku ini. Semuanya akan bermain. Jadi yang tidak akan maju. Oke, di sini kelompok. Oke, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Untuk yang tidak di depan, silakan. Nah, ini sudah terpilih ya ketua kelompok dan 3 orang yang akan memilih dari pertanyaan. Oke, untuk yang duduk-duduk ini, anak-anak
biar mereka memahami materi. Oke, Ibu kasih 1 menit untuk dari yang duduk-duduk untuk memahami materi ini. Dan pusing dikit-dikit deh. Bisa saja tuh nah. Oke, habis 1 menit. Silakan duduk. Nah, oke, silakan didiskusikan kepada teman-temannya mengenai materi yang tadi Ibu sudah menjelaskan juga dan juga pembelajaran sudah dijelaskan dan kalian juga disuruh untuk memahami dan sekarang silakan diskusikan kepada kelompoknya dan yang 3 orang tadi silakan maju, yang 3 orang dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo berdia, saya. Oke, yang mau maju pertama dari kelompok 1 dan kelompok 2 siapa? Oke, Ana duluan. Oke, Neriza dan ini silakan tulis untuk mengambil. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Dari ke-6 pertanyaan ini silakan nanti dan intuisi kalian untuk mencari pertanyaan yang paling sulit karena pertanyaan dari Nabila akan dikasih ke kelompok Neriza dan begitu pun sebaliknya ya. Untuk siapa yang memilih terlebih dahulu silakan untuk switch. Oke, Neriza, silakan. Oke. Nah, untuk kelompok 1 silakan didengar pertanyaan dari Neriza. Kelompok 1, halo. Sebutkan rukun kafala. Kami jawab. Ya. Kita ini kelompok 1. Rukun kafala. Bobo. Rukun kafala yang pertama itu sigot, yang berarti ungkapan menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua maf'ul bih atau objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung. Kemudian yang ketiga kafil atau orang yang telah balik dan berakal. Kemudian yang keempat itu maf'ul lahu atau maf'ul lahui harus dikenakan oleh kafil. Itu rukun dari kafal. Oke, apakah benar atau salah? Nah, Oke, tepuk tangan untuk Nabila dulu. Kita kasih 1 bintang untuk kelompok 1. Oke, silakan Nabila. Silakan Neriza duduk. Oke, pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1 silakan dibacakan kelompok 2 untuk menjawab. Ya. Jelaskan landasan hukum dari kafal. Al-Quran. Salah satu landasan syariat diperbolehkannya Allah Ta'ala mengenai kisah tentang Nabi Yusuf. Lalu hadis Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Arisak untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al-Haris. Oke. Bagaimana kelompok 1 benar apa salah? Benar. Oke, kelompok 2 mendapat 1 bintang. Lanjut ke yang kedua. Bentar, ini siapa? Dengan siapa? Dengan Miss belum. Ayo, ini. Nah. Oke, silahkan. jelaskan tamannya kontrak Kafala. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Itu Tidak bisa hitung sampai 5. Apa? Jelaskan tamatan kontrak kafalah. Tamatnya kontrak kelompok ini kan? Kelompok kalian. Oke. Sebentar dulu. Habis itu waktunya, Bu. Oke. Yang pertama itu melunaskan bayaran atau menyerahkan barang kepada pemiutang. Kemudian yang kedua pemiutang menghibahkan atau mensedekahkan hartanya kepada penjamin. Kemudian yang ketiga pemiutang melupuskan hutangnya kepada penjamin dan penghutang. Kemudian yang keempat penjamin memindahkan tanggung jawab tanggungannya kepada orang lain yang menerima. Oke, benar apa salah dari kelompok 2? Oke, benar ya. Lanjut, Misri. Sebutkan
kapal berhubung secara istilah. Nah, pengertian kapal berbahasa dan istilah. Kayak. Jadi, menurut bahasa, kapal itu menggabungkan atau jaminan penglibatan tanggung jawab. Kemudian menurut istilah, proses menggabungkan tanggungan fosil ke dalam tanggungan oskil untuk jiwa, utang, barang atau pekerjaan. Inilah definisi kapalan menurut ulama mazhab Hanafi. Kemudian manakala definisi kapalan ini diskusi jumhur ulama telah menggabungkan dua tanggung jawab ke dalam kumpulkan dan hutang. Enggak. Oke, benar apa salah? Benar. Oke, karena ini dari kelompok 1 dan kelompok 2 nilainya seri, jadi ini penentuan terakhir untuk menentukan juara satunya. Jadi yang menang nanti silakan dijawab, dan kalau salah maka kita akan menggunakan pertanyaan berikutnya. Oke, silakan untuk Sweet, Carmila, dan Lisa. Itu tiga. Yamin. Oke, silakan duduk Carmila. Ini sudah, yang belum nomor 3 dan nomor 5. Berikan syarat-syarat kapal. Oke. Itulah permainan dan materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sudah mengerti kan apa itu pengertian kapalan, rukun kapalan, lalu syarat kapalan dan penerapan kapalan itu dalam sehari-hari. Oke? Udah paham? Nah, jadi anak-anak itu tuh harus bisa membedakan apa itu dangan dan kapalan. Itu memang sama-sama perjanjian, tapi yang kapalan ini lebih spesifik. Jaminan penglibatan tanggung jawab dari seseorang kepada seseorang. Nah, tadi yang juara 1 dan juara 2 silakan maju. Kami juara 1. Ya, silakan. Oke, yang juara 1 tadi yang mana? Zoe dulu, Zoe. Oke. Oke. Nah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, materi kita sudah berakhir ya. Dan nanti untuk evaluasinya, bila ada pembelajaran minggu depan, dan untuk ibu, evaluasi untuk ibu misalnya untuk menggunakan metode apa, itu dipersilakan. Dan ini untuk minggu depan kita mempelajari tentang hukum zakat. Oke, silakan dibaca di rumah mengenai hukum zakat. Dan ini ibu ada PR untuk kalian untuk minggu depan. Silakan dia nanti dibagikan ke teman-temannya ya, Bu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Zaibani untuk membaca doa dan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, penutup pembelajaran yang baiknya kita mengucap alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pilih gila, kok Sudah ada?